Ya, oke ya. Jadi kita lanjutkan ya untuk pembuatan daftar isi ya. Daftar isi itu kita buat. Jadi ini covernya ya, cover, kemudian kata pengantar. Nah, daftar isi bisa kita letakkan di setelah kata pengantar ya, setelah kata pengantar. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu kita letakkan di sini ya. Jadi kita akan insert page break dulu ya. Insert insert atau break ya, insert break, page break ya. Kita pakai page break kenapa? Karena supaya halamannya mengikuti halaman dari kata pengantar ya. Kata pengantar i 1 Romawi, nanti daftar isinya 2 Romawi ya. Nah, di sini kita akan tulis daftar daftar isi ya. Daftar isi kita beri heading 1 ya. Heading 1. Nah, untuk memasukkan daftar isinya kita bisa masuk ke reference ya. Reference, kemudian table of contents di sini ya. Table of content kita bisa pilih. Kita bisa pilih table of content ini mau menampilkan daftar isi untuk style apa saja ya. Itu sebabnya kita penggunaan style itu harus konsisten ya. Jadi kalau kata bab 1, bab 2, bab 3 itu menggunakan heading 1. Nanti subbabnya menggunakan heading 2 gitu ya. Saya akan pilih custom ya, custom supaya kita bisa milih. Untuk heading 3 enggak ya. Jadi show levelsnya saya buat cuma 2 level. Jadi bab 1 sub bab ya, bab 1 subbab. Udah terus di oke aja. Nah, kita akan terbentuk ya daftar isi dengan berdasarkan dari stylenya. Jadi style 1, style 1 ya, style 1 di sini. Style 1, heading 1 ya. Kemudian ini heading 2, kemudian ini heading 1, ini heading 2. Ya, kalau misalnya kita tambahkan ya di bab 2-nya. Misalkan di bab 2, saya akan ke bab 2. Setelah teori itu kemudian ada lagi gitu ya, 2.2, misalnya teori tentang pengolahan citra ya, pengolahan citra. Saya berikan heading 2 ya, style heading 2. Nah, saya bisa update ya, bisa update di daftar isinya ini, daftar isinya. Jadi kita nggak perlu ketik manual daftar isinya ada di apa, bab 2.2-nya ada di halaman berapa, terus ditambahkan di sini. Kita bisa klik kanan, kemudian update field, kita bisa update entire table ya. Hasilnya bab 2.2-nya muncul. Gitu ya. Oke, ini untuk daftar isi. Kemudian bagaimana membuat daftar gambar ya. Daftar gambar saya akan break dulu ya. Page break. Kemudian saya berikan daftar gambar. Ups, ini masih masuk ya. Daftar gambar. Daftar gambar ya. Nanti kita akan berikan simulasi gambarnya. Saya berikan heading 1 ya, heading 1. Nah, misalkan di bab 1 ya, di bab 1 ini atau biasanya di bab 2 mulai ada gambar ya. Di bab 2-nya saya berikan gambar ya. Gambarnya terserah. Saya insert biasanya insert file gitu ya. Kalian bisa insert file, tapi di sini saya pakai shape aja ya, pakai shape. Insert shape rectangle. Misalnya atau draw ya, draw. Misalnya ada gambar gini ya, ada gambar di sini. Nah, kemudian oke. Ini ya, ada gambar. Gambarnya saya pindah ya. Nah, ini gambar ya, gambar yang pertama. Misalnya gambar center ya. Center, kalian bisa buat style sendiri. Kalau ada gambarnya banyak ya dibuat style, nanti tinggal di apply stylenya ya. Nah,
yang lebih penting adalah kita membuat satu caption ya, gambar. Misalnya ini di bab 2, gambar 2.1 itu apa ya? Misalnya arsitektur CNN gitu ya misalnya. Nah, ini kita harus buat otomatis supaya apa? Supaya counter ini nambah terus. Kalau counternya manual, nanti kita nyisipkan gambar, semua akan diubah. Dan juga untuk memasukkan ke dalam daftar gambar, ini juga harus dibuat otomatis. Nah, cara buatnya bagaimana? Cara buatnya adalah dengan menggunakan sebentar ya, insert table of figures. Nah, references kemudian insert table of figures ya, atau insert caption. Saya akan pakai insert ini ya, table of figures. Oh, bukan ya, insert caption ya, insert caption. Ini nanti untuk daftar gambarnya ya. Nah, karena kita di sini di bab 2 ya. Di sini bab 2 nanti kan gambar 2.1, gambar 2.2, gambar 2.3 gitu ya. Nah, saya akan buat satu label baru, gambar 2 titik begini. Nah, kita akan menggunakan label gambar 2 ini untuk semua gambar yang ada di bab 2 ya. Saya klik OK, gambar 2.1 misalnya arsitektur CNN ya. Kemudian katakan di 2.2-nya ada gambar lagi ya, ada gambar lagi. Saya akan draw lagi gambar ini ya misalnya ya. Ini ya gambarnya ya. Ini. Nah, kemudian saya akan insert lagi ya, insert caption ya. Di references insert caption. Nah, insert caption ya. Insert caption. Nah, ini otomatis counternya akan nambah gambar 2.2. Terus klik OK. Ya, misalnya gambar 2.2 misalnya pengolahan citra gitu ya. Pengolahan citra. Ini saya kira perlu disenterkan ya. Nanti kalian tinggal cek stylenya apa, kemudian dibuat di tengah gitu ya. Disesuaikan aja. Ini masih belum, atau saya simpan ke dalam style gitu ya. Saya senterkan, kemudian dibuat warna standar. Automatic warna hitam ya. Kemudian ini stylenya sub. Ini stylenya apa ini ya? Stylenya caption ya. Stylenya caption. Nih, caption. Sini ya. Kemudian update to match selection. Saya select ini, update to match selection. Nanti di 2.1-nya dia otomatis akan berubah juga ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kita pakai counter, seandainya kita mau insert gambar ya di antara gambar 2.1 dan gambar 2.2 ya. Kita bisa insert di sini ya. Kita bisa insert di sini. Saya akan gambar lagi ya. Gambar ini ya. Kemudian saya akan insert captionnya. Insert caption, references, insert caption. Nah, dia akan otomatis gambar 2.2 ya. Setelah 2.1, 2.2. Misalnya ini optimizer CNN gitu ya misalnya. Saya klik OK, dia akan otomatis 2.2. Nah, yang gambar 2.2 berikutnya akan otomatis berubah 2.3 ya. Nah, kita akan insert ya, masukkan daftar gambar itu pada setelah daftar pustaka ya, setelah daftar pustaka. Jadi setelah daftar pustaka, daftar isi ya, daftar isi, kemudian daftar gambar. Nah, kita bisa masukkan di sini insert table of figures ya. Ini lalu gambar 2 ya, gambar 2. Kita masukkan yang captionnya gambar 2, lalu klik OK. Nah, otomatis tersimpan semua ya. Bagaimana kalau di bab 3-nya ada juga gambarnya? Nah, kalau di bab 3 ada gambarnya juga ya, kita perlu buat label baru ya. Katakan bab 2-nya sampai di sini selesai. Saya break ya, insert break untuk bab 3 section ya. Section break di sini bab 3 ya. Bab 3 rancangan sistem ya. Rancangan sistem
stylenya adalah heading 1, kemudian misalnya 3.1, 3.1 itu analisis masalah misalnya ya. Analisis masalah, ini heading 2. Kemudian di sini ada gambarnya ya. Biasanya waterfall model gitu ya. Saya draw gambarnya pakai ini ya. Ya, begini misalnya ya. Oke. Gambar 3 ya. Nah, untuk gambar 3 ya, untuk gambar 3 kita perlu bikin label baru ya. Kita perlu bikin label baru. Insert caption. Nah, karena captionnya gambar 2, ini nggak masuk dalam gambar 3, kita buat label baru namanya gambar 3 gitu ya. Kita masukkan gambar 3. Oke, misalnya waterfall model gitu ya. Waterfall model. Nah, begini ya. Gambar 3-nya selesai. Kemudian kita masukkan gambar 3 itu. Nah, kita perlu insert table of figure lagi, yaitu untuk gambar 3. Ya, klik OK. Nah, begini. Ya, jadi gambar 2 sendiri, gambar 3 sendiri. Ini tinggal nanti disesuaikan ya. Disesuaikan supaya nggak ada spacingnya ya. Nggak ada spacingnya seperti ini. Untuk tabel juga sama ya. Untuk tabel caranya juga sama. Disesuaikan nanti ya. Untuk tabel caranya juga sama, perlu bikin label yaitu tabel ya, tabel 1 titik untuk bab 1, tabel 2 titik untuk bab 2. Nanti bikin sendiri captionnya ya, captionnya tabel 1, tabel 2, tabel 3 gitu ya. Kemudian di insert. Kalau mau nambahkan tabelnya juga sama, insert table of figures, kemudian pilih di sini yang captionnya table gitu ya. Jadi gitu ya, ini tinggal diupdate, nanti dia akan muncul update field, entire tabel, dia akan muncul daftar gambar. Kenapa? Karena daftar gambarnya ini di break ya, di break. Daftar gambarnya ini menggunakan heading 2, heading 1 ya. Ada di halaman 3 Romawi, di sini juga muncul di halaman 3 Romawi ya, 3 Romawi. Saya update ya. Update page number. Nah, 3 Romawi. Begitu ya. Oke, sampai di sini pembuatan daftar isinya ya. Saya stop dulu recordingnya.